Nah, hal-hal yang harus dilakukan di metode Vogel itu adalah kita hitung selisih antara biaya kedua terkecil dengan biaya terkecil untuk setiap baris dan kolom. Artinya, kita lihat secara baris yang mana paling kecil, pilih kedua, nilai kos yang paling kecil, baru dikurangkan. Nah, itu namanya penalti baris. Nah, penalti kolom juga seperti itu. Nah, kedua itu kita pilih selisih atau penalti yang terbesar dari baris atau kolom. Nah, kemudian kita pilih biaya kos yang minimum, artinya misal 9 kurang 3 kan 6. Nah, ini yang paling besar selisih penaltinya. Nah, kos yang paling kecil 3, jadi isi pada kosnya itu 3. Nah, abaikan semua baris kolom yang tidak mempunyai baris atau kolom lagi. Nah, ulangi langkah 1 sampai semua sel terisi. Nah, ada soal seperti ini. Nah, oke. Ada sumber, ada supply. Oh, mana demand-nya ini? Oh, ada demand, seharusnya terpotong kayaknya itu. Ada demand-nya di bawah ini. Nah, sumbernya itu ada 3, tujuannya itu ada 4. Nah, oke, ini. Apa tadi langkah pertama yang perlu kita lakukan? Kita perlu mencari, penalti baris dan penalti kolom. Nah, penalti baris itu adalah tunggu, penalti baris itu kita perlu mencari nilai kos 2, mencari 2 nilai kos yang terkecil. Nah, yang pertama, kita lihat secara baris dulu. Kos paling terkecil adalah ini toh, ini, saya ganti dulu warna apa ya, ini dengan yang ini, oke? Berarti 10 dikurangi 5 adalah 5. Ini penalti nih, ini penalti baris. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah kita lihat lagi nih, yang paling kecil adalah 7 dengan 9. Nah, 9 kurang 7 adalah 2. Nah, kita lihat lagi bagian C, yang paling kecil adalah 8 dengan 14. Kurangkan lagi, 14 dikurangi 8 sama dengan 6. Nah, setelah kita cek, secara penalti baris, kita cek lagi secara penalti kolom. Nah, berarti kita cek lagi yang paling kecil 10 dengan 8, kurangkan lagi kita dapat penalti kolom, 10 kurang 8, 2. Kemudian kita lihat lagi nih, 5 kurang 7 adalah 2. Kemudian bagian R lagi, kolom ketiga. Yang paling kecil adalah 16 kurang 9 sama dengan 7. Nah, kita lihat lagi kolom keempat adalah 18 dikurangi 11 adalah 7. Oke, sampai di sini paham? Jawab, guys. Paham. Yang lain? Di Anis paham. Oke, paham Jito? Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita perlu mencari nilai penalti yang paling besar. Nah, lihat nih di sini 5, ini 2, 5, ini 6, ini 2, ini 2, ini 7, ini 7. Nah, ternyata ada 2 nilai 7. Nah, jadi kalau misalkan ada 2, kita pilih salah satunya saja. Nah, jadi kita pilih penalti yang kolom ketiga. Jadi ini saya ambil. Nah, setelah saya ambil ini, langkah selanjutnya itu adalah kita perlu mencari di kolom ini nilai kos yang paling kecil. Nah, yang paling kecil adalah 9, toh? Nah, setelah mencari kos yang paling kecil, kita isi di sini berapa nilainya. Dengan cara yang sama kita bandingkan antara demand dengan supply. Nah, demand-nya itu 200, supply-nya adalah 350. Nah, berarti di sini kita isi 200. Nah, setelah kita isi 200 di sini, berarti di sini sudah
nol. Nah, di sini sudah nol, berarti di sini sudah tidak bisa diisi. Nah, kita cek lagi di sini. Di sini itu sudah tersisa 150. Nah, oke. Setelah itu, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah kita perlu mengecek lagi supply-nya dengan demand-nya. Bukan, salah. Kita perlu mengecek lagi antara penalti baris dan penalti kolom. Nah, setelah kita cek, kita lihat lagi. Ini 10 kurang 5 kan tetap 5. 12 kan dapat 7 kurang 9 kan di sini kan berarti tidak 9 kurang 7. Oh ya, 9 kurang 7 kan 2. Nah, kemudian di sini adalah 14 kurangi 8 6. Nah, kemudian setelah itu, tunggu dulu, wait, ini. Nah, ini, eee, setelah itu kita cek lagi, berapa nilai secara baris lagi, secara kolom, Pak, masukku. Jadi 10 dikurangi 8 2, kemudian 7 kurangi 5 2, kemudian ini lagi, ini kan tadi sudah tidak bisa diisi toh. Nah, ini berarti lihat 16, 18 kurang 11 berapa masukku. Jadi, lihat lagi penalti yang paling besar. Penalti yang paling besar adalah di kolom keempat karena nilainya adalah 7. Nah, setelah itu kita lihat nilai kos yang paling kecil. Nah, kos yang paling kecil adalah letaknya di sini, ini. Nah, setelah itu kita bandingkan lagi antara demand dengan supply. Yang paling kecil adalah 200. Nah, berarti di sini sudah tidak bisa diisi, berarti di sini sudah sisa 40. Nah, setelah itu kita cek lagi. Nah, kan di sini sudah tidak bisa Mito, ini sudah tidak bisa. Berarti ini juga sudah tidak bisa, ini 150. Nah, kita cek lagi penaltinya. Nah, penalti di kolom pertama. Lihat ini, mana nih? Mana tadi? Oh ya ini. Coba cek. Cek lagi ya. Oh, tunggu. Nah, kita cek lagi penaltinya. Nah, berarti kan ini sudah tidak bisa diisi karena di sini sudah full nih supply-nya. Berarti yang sisa itu adalah 12 dikurangi dengan 8, yaitu 4. Kemudian di sini adalah 7 dikurangi dengan 14, 7. Nah, di sini juga tidak bisa diisi karena sudah full mie bagian demand-nya. Nah, di sini itu masih bisa diisi, yaitu 20 dikurangi 18, yaitu 2. Itu secara kolom. Secara baris lagi, 12 dikurangi dengan salah, 12 dikurangi dengan 7. Nah, kenapa enggak 9? Karena 9 sudah ada misinya toh. Nah, berarti adalah 5. Kemudian ini lagi adalah 14 dikurangi dengan 8, yaitu 6. Nah, karena yang paling besar adalah 7, ini 7, berarti kita cek lagi di bagian ini yang paling kecil nilai cost-nya, yaitu letaknya adalah di sini yang ada warna kuning ini. Nah, setelah itu kita bandingkan lagi antara demand dengan supply. Di sini tadi supply-nya sisa 150, ini itu adalah 160, berarti di sini adalah 150. Nah, kalau di sini sudah 150, berarti di sini sudah sisa 10. Nah, setelah itunya lagi. Nah, penaltinya itu, lihat di sini kan sudah tidak bisa midisi, berarti di sini, eee, full mie, di sini juga sudah full mie. Nah, jadi coba. Nah, oke. Karena semuanya sudah ada mie yang sudah terisi, oke, ini ada sudah yang terisi, kita langsung misalkan kan nggak ada mie bisa dibandingkan, lihat ini perkataannya ini.
cek apakah penalti baris ketiga berubah atau tidak. Kenapa penalti baris baris karena penalti kolom sudah tidak ada yang bisa dibandingkan. Nah, penalti kolomnya sudah tidak ada yang bisa dibandingkan karena kenapa? Karena sudah full mie, sudah 2 mie full. Ini full, ini full. Ini full, ini full, ini full, ini full, ini full, ini full. Nah, jadi yang perlu dibandingkan adalah penalti barisnya. Nah, penalti barisnya itu berarti ini kan sisa 5, ini sisa 6. Berarti yang kita ambil adalah yang 6 ini. Nah, kita cek lagi secara baris, yang mana paling kecil nilai kosnya. Yang paling kecil nilai kosnya adalah bagian 8. Nah, setelah bagian 8, kita isi lagi. Kita bandingkan lagi, ini dengan ini. Kenapa kita langsung isi di sini 100? Karena di sini kan sudah 200, toh? Di sini 200, di sini 100. Nah, jadi kita langsung saja isi di sini 100 supaya memenuhi demand-nya. Nah, setelah itu kita cek kembali. Nah, ini. Kemudian kita bandingkan lagi nilai secara barisnya, berarti 18 dikurangi dengan 14 yaitu 4. Nah, kemudian kita lihat yang paling kecil nilai kosnya, yang paling kecil adalah 14. Nah, setelah 14 kita isi lagi adalah 10. Nah, setelah itu, karena di sini sudah terpenuhi, ini terpenuhi, tapi di sini belum terpenuhi, jadi kita langsung isi saja di sini 40. Nah, jadi kita peroleh bentuknya itu seperti ini nanti. Nah, jadi untuk berapa biayanya? Sama dengan rumusnya tadi, sigma CIJ kali dengan XIJ. Nah, berarti sigmanya itu adalah ini 200 kali 11, tambah 7 kali 160, tambah 200 kali 9, tambah 100 kali 8, tambah 10 kali 14, tambah 18 kali 40. Nah, oke, sampai di sini sudah paham? Bagaimana, guys? Bertanya kalau misalkan ada yang tidak paham. Aku bertanya, Kak, Ya, bagaimana kalau enggak sama jumlah demand-nya sama supply-nya? apa? Enggak sama permintaan dengan kebutuhan. Nilai nilai di sininya, nilai ininya, Ya, Kak. nilai di sininya. Ya. Eh, ada itu, apa namanya? Kasus ada itu nama kasusnya, kasus apa nih? Saya lupa kasusnya. Biasanya ya kadang memang tidak sama, tapi tunggu saya lihat dulu. Kasus degenerate itu kasus apa? Oh kayaknya oh itu ada kok tunggu tunggu saya lihat. Oh, itu untuk kasus itu adalah ini. Nanti dipakai ada memang kasus seperti itu. Kasus seperti itu nanti belum kalian pelajari. Nanti kalian pas pelajari di kasus degenerate di bagian 11.7. Nanti itu kayaknya dipelajari di situ deh. Jadi, Kak, kalau misalnya ada pakai soal begitu, Kalau dapat soal begitu, ganti yang lain. oke, Kak. Atau ganti misalnya soalnya kasih samain, bisa gitu. Karena Prof dan cek Ji. Ya, Kak. Oke, ada yang lain? Oke guys, bagaimana? Intinya kalau menjelaskan nanti Prof harus intinya jelas cara-caramu. Oke, yang lain bagaimana? Aman? Soal aman. Nah, oke kita lanjut ke metode batu loncatan. Nah, ini metode batu loncatan itu agak sedikit. Ini dulu. Nah, di metode batu loncatan yang harus diperhatikan yaitu yang pertama adalah
kita perlu menggunakan metode sudut barat laut. Tunggu dulu, ada menelpon. Halo, Assalamualaikum. Ngapain? Ah, iya bakat. Ada kenapa? Kenapa gak? Nggak, nggak, nggak suka kapurung. Terus kak, enggak lah. Siapa kak? Siapa lagi? Pak nanti dulu ya. Assalamualaikum. Nah, oke guys. Metode batu loncatan yang perlu kalian pahami itu adalah selesaikan dengan menggunakan metode sudut barat laut. Nah, kemudian kita perlu memulai ada namanya loop. Nah, loop ini kita berangkat dari non basis ke basis, ke basis, ke basis dan kembali ke non basis. Non basis itu apa? Non basis itu tidak ada nilai XIJ-nya ataupun kosong seperti ini. Ini basis, ini basis, ini juga basis, ini juga basis. Nah, itu namanya basis. Nah, kemudian nah, oke, lanjut. Maaf. Kemudian kita perlu memberikan tanda. Tandanya itu positif, negatif pada sel yang berada dalam loop secara bergantian dengan memulai dari sel yang akan diisi dengan tanda plus. Lakukan langkah semua tersebut dan hitung lagi. Lihat yang paling positif. Nah, lihat seperti ini. Ini kan kita berangkat dari sini. Misal toh kita berawal dari sini. Kenapa nih? Kita berangkat dari sini toh, kan kita berangkat dari non basis ke basis, berarti tandanya ke sini. Oke. Kemudian tandanya ke sini naik ke atas. Kemudian tandanya ke sini lagi. Kemudian tandanya ke sini. Ini namanya satu loop. Nah, kita memulai dengan memberikan tanda plus, negatif, plus, negatif. Nah, kemudian setelah itu, langkah selanjutnya adalah pilih minimum pada sel yang bertanda positif positif atau negatif ya? Kak, Bertanda oke kenapa nih? Kaget Kak. kalau Ya, misalnya mulai dari atas, bisa juga ke atas dulu, baru ke kanan. Atau harus ke oh kanan dulu. bisa. Bisa. Tergantung kamu, Ji. Intinya kembali ke sini, Ji. Bisa juga. Bisa ke atas, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa. Ya, bisa, Ji. Nah, setelah itu begitu toh, hitung total biayanya nanti. Oke, nanti itu. Nah, oke. Oh, ini. Misalkan ini kan kita ambil yang paling positif di sini, tapi biasanya di bukunya Prof itu ambil yang paling negatif. Positif atau negatif. Tapi di sini, bagaimana misalnya diambil paling negatif tadi? Dan disesuaikan saja, ambil yang paling negatif, berhenti ketika sudah positif semua. Perlu digarisbawahi, itu yang semua berwarna merah itu bisa positif atau negatif. Oke, paham. Nah, kita ada soal seperti ini, toh? Ini kayaknya soal yang tadi deh. Nah, ada soal seperti ini, kemudian kita ingin disuruh menyelesaikan dengan menggunakan metode batu loncatan. Nah, karena disuruh menggunakan metode batu loncatan, berarti yang pertama kita perlu menggunakan metode sudut barat laut. Nah, ini tadi kenapa aku perkenalkan dulu metode sudut barat laut, karena itu sangat penting. Nah, setelah itu, kan tadi jago semua mitos sudut barat laut kan begini.
Ini kan 50 berarti sini 50, 50, di sini 40. Nah, kemudian di sini 0, di sini 110, berarti di sini 60, 60, berarti di sini 10, di sini adalah 40. Nah, tuh. Ini menggunakan metode sudut berletak. Nah, diperoleh seperti ini. Nah, kemudian kita perlu melakukan dengan metode batu loncatan. Nah, oke, perhatikan guys. Nah, yang pertama, kita perlu mengidentifikasi di mana letak-letak eee, sel yang kosong atau non basis. Nah, letak non basis itu adalah di A3, betul, kemudian di B1, kemudian di B3, kemudian di C1, di C1. Nah, yang pertama itu kita menganalisis di A3 dulu. Nah, oke, kita mulai daripada A3. Berarti kita memulai daripada sini toh. Nah, kemudian saya ke bawah, berarti tandanya kan kemudian kita membentuk loop. Jadi saya ke bawah, kemudian saya ke kanan, kemudian saya ke atas, kemudian kembali ke non basis yang dipilih. Intinya dari non basis ke basis ke basis ke basis kembali ke non basis. Intinya itu yang harus dibuat loop-nya. Nah, kemudian apakah selalu positif, negatif? Ya jawabannya iya. Nah, kemudian kita hitung nilai A3-nya berapa. Nah, oh salah, angka selanjutnya itu kita memberikan tanda positif, negatif, positif, negatif. Nah, setelah itu kita hitung berapa nilainya. Nah, nilainya ini adalah 8 dikurangi 19 ditambah 10 dikurangi 5 adalah 6. Ingat, yang dilihat adalah cos-nya. 8 kurang 19 kurang 10 ditambah dengan dikurangi dengan 5 adalah minus 6. Oke, sampai di sini paham? Paham kan? Mhm. Nah, sabar, saya tes dulu. Nah, selanjutnya itu kita cek lagi. Kan tadi masih ada B1. Nah, cek lagi di bagian B1-nya. Nah, di B1 kita cek lagi kembali. Berarti ini, dari sini karena di basis. Nah, berarti kita ini ke sini boleh, ini ke atas boleh, ini ke sini boleh, kembali lagi ke sini. Nah, kemudian kita berikan lagi tanda plus, negatif. Nah, setelah itu kita cek lagi nilainya. 15 dikurangi 20 ditambah 5 dikurangi 20 adalah minus 20. Nah, selanjutnya, kita cari lagi di B3. Nah, setelah itu kita cek lagi B3 itu ada letaknya di sini, kuning ini. Kemudian kita ke bawah, kemudian kita ke kanan, kemudian kita ke atas, kemudian kita ke, eee, mana, ke kanan lagi. Nah, setelah itu kita cek lagi berapa nilainya, nilainya adalah -19. Nah, setelah itu kita cek lagi C1. C1 berarti kita ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, nilainya adalah 0. Nah, setelah itu kita cek lagi sebentar B1 tadi? Oh, B1 sudah, sorry. Nah, sudah nih B1. Nah, karena di sini, setelah itu kita di sini nih, cek yang mana yang paling besar nilainya, yang paling negatif masuk, Mbak. Kan di sini adalah -6, di sini -20, di sini adalah -19, di sini 0. Nah, jadi yang diambil adalah -20. Nah, intinya kita ambil yang paling besar angka negatifnya. Nah, kemudian karena di sini yang diambil adalah B1, sehingga kita perlu, lihat ini, untuk mengisi rute di B1, perhatikan tanda.
Dan karena negatif diambil, karena kan di sini diambil paling negatif. Jadi lihat tanda negatif yang minimum ataupun negatif yang paling kecil. Jadi kita lihat nih, 50 dengan 60 berapa yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 50. Oke, sampai di sini sudah paham? Nah, setelah setelah diperoleh seperti itu, kita tambah 0 tambah 50, 60 dikurangi 10, 50 dikurangi 50 sama dengan 0. Nah, setelah itu mana nih lagi? Nah, kita peroleh ini, A1-nya 0, A2-nya 90, B1-nya 50, B2-nya 10. Nah, diperoleh diperoleh lagi bentuk seperti ini. Oke? Sampai di sini sudah paham? Kenapa di sini 50? Karena tadi 0 ditambah 50. Kenapa di sini tadi 6, kan tadi di sini 60. Kenapa 10? Karena 60 dikurangi dengan 50. Oke, sampai di sini sudah paham? Bagaimana, guys? Paham tapi ribet. Ya, betul betul. Ribet-ribet dikit, perlu dipahami. Nah, setelah itu, kita kembali ke langkah yang awal tadi, kita perlu lagi mengecek yang mana yang perlu diisi. Jadi kita cari lagi yang non basis. Berarti di sini, ini, dan ini dengan yang ini. A1, A3, B3, C1. Nah, oke. A1 kuning, A1 warna kuning toh, A3 itu warna hijau, kemudian B3 itu warna ungu, kemudian C1 itu warna biru. Nah, setelah itu kita cek lagi berapa nilainya. Nah, nilainya ini adalah 20, kuningnya itu 20, A3-nya adalah -6, B3-nya adalah -19, C1-nya adalah 20. Nah, setelah itu kita cari yang lagi yang paling negatif. Kapan kita ini berhenti? Ketika semuanya itu sudah bernilai positif. Nah, itu berarti -19. Nah, Mmm, -19 itu adalah B3 warna ungu. Nah, setelah itu kita cek lagi, yang mana nilai dari warna ungu ini, loop warna ungu, yang paling kecil negatifnya. Berarti kita bandingkan, ini kan negatif, ini negatif, berarti 40 dengan 10. Nah, yang paling kecil adalah 10. Nah, jadi kita kurangkan lagi. Berarti ini 10 ditambah karena di sini tandanya plus, berarti 10 tambah 10, 40 dikurangi 10 ditambah 0, 10 dikurangi 10. Nah, berarti ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Nah, kemudian kita lakukan lagi, kita cek lagi ini, cek lagi ini, cek lagi ini, intinya cek terus hingga diperoleh bentuk terakhirnya adalah seperti ini. Kapan dikatakan jawaban Anda benar? Itu ketika Anda menjumlahkan ini 60 tambah 30 90 cocok, 50 betul, 60 tambah 50 110, ini 30 tambah 10 40, ini 10 60. Nah, setelah itu baru kamu cek nih berapa nilai daripada ini. Cek lagi apakah cek nih cek maksudnya sorry, cek biayanya, cek nih biayanya, berapa biayanya. Nah, cek biayanya berarti 60 kali 5 tambah 30 kali 8 tambah 50 kali 15 tambah 10 kali 10 tambah 50 kali 10. Nah, setelah itu nih biaya dari metode batu loncatan. Oke, sampai di sini sudah paham? Bagaimana, guys? 1 jam cukup? Oh, oke. Ayumi bagaimana Ayumi? aman, Kak. Aman, Kak. Serius, Ki? Oke. Yang lain bagaimana? Yang lain bagaimana? Sudah paham? Kalau belum paham chat saja saya nanti. Oke?
Ya kita gunakan 15 menit terakhir itu untuk kalau ada yang mau bertanya. Ini saya harus paham. Yang lain, kita stop sharing dulu ya. Oke, bagaimana guys?